Halo, saya John Josephine, dokter adaptasi Fakultas Kedokteran Udayana. Di sini sekarang saya akan menjelaskan mengenai airway management. Jadi, tujuan dari airway management itu adalah membuka jalan nafas agar oksigen cukup di dalam tubuh. Di sini ada anatomi jalan nafas, yaitu dua gerbang untuk masuk ke jalan nafas itu sendiri, yaitu menuju nasofaring dan menuju orofaring, yang dipisahkan oleh palatum pada bagian anteriornya, kemudian bergabung di bagian posterior dalam faring. Batas hipofaring atau laryngofaring dari superior yaitu adalah tepi atas epiglotis, anteriornya laring, inferiornya esofagus, dan posteriornya vertebra cervical. Jalan nafas harus dapat menjamin fungsi ventilasi dan perfusi. Sumbatan jalan nafas penyebabnya paling sering adalah benda asing, yaitu adalah contohnya sekret dan darah, pangkal lidah yang jatuh ke posterior, pembengkakan dari farinx, larynx atau epiglotis, contohnya acute epiglottitis, larynx edema, dan kelainan anatomi serta tumor. Untuk pemeriksaan jalan nafas penting dikarenakan untuk melihat fitur fisik pasien dan memprediksi kemampuan untuk melihat pita suara dengan laringoskopi untuk memprediksi kemudahan intubasi. Memprediksi jalan nafas yang sulit memungkinkan untuk memiliki peralatan tambahan untuk intubasi menjadi sulit. Mengubah pendekatan intubasi, misalnya intubasi dalam keadaan terbangun atau awake intubation, dilakukan dengan anamnesis pemeriksaan fisik dan penunjang. Untuk anamnesis riwayat penyakit, kejadian buruk terkait dengan manajemen jalan nafas sebelumnya, riwayat bedah atau tindakan lain yang menyebabkan perubahan anatomi jalan nafas, luka bakar atau pembengkakan atau tumor atau massa, adanya OSA yaitu obstructive sleep apnea, masalah dengan fonasi, dan penyakit C-spine. Untuk pemeriksaan fisik, kita bisa melakukan Lemmon untuk intubasi. L untuk look externally, untuk evaluate 332, M untuk melihat malampati, O untuk obstruction atau obesity, dan N untuk neck mobility. Look externally, lihat jika ada kesulitan untuk intubasi, contohnya dari kepala, anatomi leher, apakah ada leher yang pendek, mulut, apakah pembukaannya kecil, adanya gigi yang goyang, dan sebagainya. Lalu evaluate dengan 332, yaitu 3 jari di mandible ke mentum ke hyoid bone, dan distance 2 jari dari hyoid ke thyroid. Malampati dibagi menjadi 4 kelas 1, 2, 3, dan 4. Lalu O untuk obstruction atau obesity, adakah obstruksi jalan nafas, dan juga apakah ada obesitas. N untuk neck mobility, dilihat dari bagian cervicalnya. Pemeriksaan lain untuk airway bisa dilihat apakah ada infeksi, contohnya supraglottis croup, edem laring, abses, anginal Ludwig, atau distorsi jalan nafas dan trismus. Lalu apakah ada obesitas, leher tebal dan pendek, jaringan berlebih di orofaring, dan ada sleep apnea. Lalu apakah ada luka bakar akut yang bisa membuat edema jalan nafas. Lalu apakah ada artritis, yaitu rheumatoid arthritis, ankilosis sendi, deviasi laring, gangguan pergerakan tulang servikal, ankylosing spondylitis, ankylosing tulang servikal, dan gangguan pergerakan tulang servikal. Lalu tumor, stenosis atau distorsi jalan nafas, fiksasi laring atau infiltrasi atau iradiasi jaringan yang berdekatan. Kondisi yang mengkompromis jalan nafas contohnya adalah sindrom Pierre-Robin, sindrom Treacher-Collins, Down syndrome, atau sindrom Kipple-Vail. Pemeriksaan penunjang jalan nafas bisa digunakan X-ray untuk melihat bagian servikal. Lalu ada 3 pilar manajemen jalan nafas, yaitu patensi, proteksi, dan ventilasi serta oksigenasi. Untuk patensi,
Apakah ada stridor saat inspirasi, snoring, gargling, drooling, hoarseness, pergerakan dinding pada dada paradoks, atau tarikan trakea. Untuk proteksi, apakah ada darah dalam jalan nafas atas, pus dalam jalan nafas atas, muntah yang persisten, kehilangan refleks protektif jalan nafas, dan secara definitif dengan intubasi. Lalu untuk ventilasi dan oksigenasi, lihat apakah ada cyanosis, pernafasan yang cepat dan dangkal, penggunaan otot pernafasan tambahan, dan nafas paradoksal. Lalu bebaskan jalan nafas, berikan fraksi oksigen lebih tinggi, dan bantuan ventilasi dengan valve back mask, lalu definitive airway. Indikasi intervensi jalan nafas aktif adalah patensi, menghilangkan obstruksi, perlindungan dari aspirasi, kegagalan pernafasan, contohnya hipoksia atau hiperkapnis, kegagalan oksigenasi, kegagalan untuk menghilangkan karbon dioksida, kelemahan neuromuskuler, dan kegagalan sistem saraf pusat, serta gagal kardiovaskular. Lalu manajemen jalan nafas terganggu bisa dilakukan suction, NPA, OPA, ventilasi back valve mask, intubasi endotracheal, intubasi rapid sequence, pemasangan laryngeal mask airway atau LMA, lalu metode invasif seperti contohnya tracheostomy atau cricotheroidectomy. Ini adalah contoh dari back valve mask. Terima kasih.